Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami, para anggota kelompok 1. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita bersama-sama menyaksikan pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh para anggota kelompok 1, di sini saya memohon izin kepada teman-teman semuanya untuk memperkenalkan diri dan juga para anggota dari kelompok 1. Perkenalkan semuanya, saya Abelika. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas untuk menjadi moderator dari kelompok 1. Di kelompok 1 sendiri, kami terdiri dari 8 anggota lainnya. Di antaranya ada Adenisa Vansyalina Rashida, Dia Melinda, R.A. Salsabila Aprilia, Septiola Ananda, Solafide Romauli Kristi Baru Manalu, Devinta Madia Putri Palingga, Nyimas Nur Hasana, dan Rita Yuliana Sinaga. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami para anggota kelompok 1. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh anggota pertama kami, yakni Solafide Romauli Kristi Baru Manalu, yang dimana Sola akan membahas mengenai materi kedudukan bahasa Indonesia. Kepada Sola, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terdiri dari 4, yaitu 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu, 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas adanya dasar suatu kebanggaan tersebut, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa dibina. 2. Lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bangsa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama pada kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lainnya. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia memiliki peranan vital atau penting di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Terima kasih untuk Sola. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Nyimas Nur Hasana. Untuk Nyimas, dipersilakan untuk pemaparan materinya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara peristiwa dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Pada fungsi kedua ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai penghantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Meskipun lembaga-lembaga pendidikan tersebut tersebar di daerah-daerah, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Memang ada pengecualian untuk kegiatan belajar mengajar di kelas-kelas rendah sekolah dasar di daerah-daerah. Mereka diizinkan menggunakan bahasa daerah sebagai penghantar. Di dalam hubungan dengan fungsi ketiga di atas, yakni alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku,
melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Baik, terima kasih untuk Nyimas atas pemaparan materinya. Lalu, untuk pembahasan mengenai pentingnya bahasa Indonesia sendiri akan diambil alih oleh Devinta Madia Putri Palingga. Kepada rekan kita, Devinta, dipersilahkan untuk mengambil alih tempatnya. Pentingnya bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia melalui banyak proses. Salah satunya adalah dengan diikrarkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa di peristiwa bersejarah, yaitu pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bahasa Indonesia ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol, salah satunya yaitu bahasa sebagai jati diri bangsa dan identitas NKRI. Terima kasih saya ucapkan untuk Devinta. Untuk penjelasan selanjutnya, yakni mengenai fungsi bahasa Indonesia, akan saya serahkan kepada R.A. Salsabila Aprilia. Kepada teman kita, Salsabila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama adalah sebagai alat berkomunikasi. Sebagai alat berkomunikasi, bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu agar mudah dipahami orang lain. Yang kedua, bahasa digunakan sebagai alat mengekspresikan diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa untuk mengungkapkan dan mengekspresikan diri kepada orang tua. Yang ketiga, bahasa sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memiliki bahasa yang akan digunakan tergantung dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Yang keempat, bahasa sebagai kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial memakai bahasa bisa diterapkan melalui individu ataupun masyarakat. Dan yang kelima, bahasa sebagai alat untuk berpikir. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk rekan kita, Salsabila. Semoga apa yang sudah dijelaskan hingga pembahasan saat ini, kita semuanya bisa menyerap informasi yang telah disampaikan. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh Dea Melinda. Kepada Dea, saya persilakan untuk penjelasannya. Saya Dea Melinda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar hukum bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa, baik dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah di Indonesia. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Dasar hukum bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nama lengkapnya dari undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang sebagai salah satu lagu kebangsaan. Dalam hal ini, tentang bahasa terdapat dalam pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bahasa berasal dari bahasa Inggris, artinya language. Berasal dari bahasa Latin, artinya lidah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi, mengartikan bahwa bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri.
Sedangkan menurut Gorgi, memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sementara definisi bahasa menurut Mahmud dan Ramlan adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat Indonesia. Bahasa juga menunjukkan perbedaan antara satu penular dengan penutur lainnya. Tetapi masing-masing tetap mengingat kelompok penuturnya dalam satu kesatuan sehingga mampu menyesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timur Leste. Bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja dari sudut pandang linguistik. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sebagai salah satu isi Sumpah Pemuda memegang peranan penting bagi nasionalisme Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasionalisme yang berkembang di masyarakat kita yang mendiami ribuan pulau di Nusantara dengan berbagai suku dan bahasa. Bahasa suatu daerah dilatar belakangi oleh latar belakang sosial, budaya, dan bahasa berbeda. Berdasarkan hal tersebut, bahasa tidak akan menghambat komunikasi antara daerah dan antara budaya, karena bahasa nasional atau bahasa untuk menghindari kesalahpahaman salah satu lain. Karena perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Bahasa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dinamis. Seiring dengan dinamika kemajuan masyarakat sebagai akibat dari pembangunan nasional, agar bahasa Indonesia yang digunakan selalu baik dan benar, kita sebagai penutur bahasa dituntut untuk selalu terbuka dan dinamis mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih banyak untuk Dea atas pemaparan materinya. Baiklah semuanya, untuk materi selanjutnya ini akan dipaparkan oleh rekan kita yang bernama Adenisa Panshelina Rashida, di mana Adenisa ini akan menjelaskan mengenai bahasa hukum. Kepada Adenisa, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang hukum bahasa. Yang pertama itu fungsi simbolik, memungkinkan kita berpikir secara hukum, tekstur, dan sistematik, menyampaikan pesan-pesan dalam berkomunikasi secara ilmiah dan produktif. Yang kedua itu fungsi emotif. Bahasa Indonesia hukum terbebaskan dari unsur-unsur emotif, sebab bahasa yang lazim digunakan dalam bidang hukum itu lugas, jelas, dan objektif. Bersifat emotif di sini dimaksudkan agar memaksakan penggunaan bahasa Indonesia hukum secara rasional, bukan dengan emosional. Selanjutnya yang ketiga itu afektif. Fungsi hukum yang satu ini berkaitan erat dengan sikap dan perilaku. Diharapkan dengan bekerjanya fungsi efektif bahasa Indonesia, hukum lewat norma-norma hukumnya dapat berkontribusi mengubah dan mengembangkan kepribadian orang agar lebih taat terhadap aturan-aturan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Adenisa. Dan untuk pembahasan dua terakhir ini akan diambil alih oleh teman kita Septiola Ananda, yang dimana Septiola akan membahas mengenai kekuatan hukum bahasa. Kepada Septiola, waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan memaparkan materi kekuatan hukum bahasa Indonesia. Kekuatan hukum yang mendasari peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang Perundang-undangan nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Masyarakat Indonesia sudah mampu menanamkan fungsi bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 24 tahun 2009, walaupun belum seutuhnya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia masih menjadi bahasa nasional bangsa dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam acara formal. Penggunaan bahasa Indonesia belum pernah menjadi permasalahan oleh bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai bahasa komunikasi yang efektif dan efisien berdampingan dengan penggunaan bahasa-bahasa daerah lainnya.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia belum pernah mengalami disintegrasi atau perpecahan bangsa karena penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Dengan penerapan undang-undang ini, maka bahasa Indonesia sebagai nasionalisme bangsa menjadi lebih kuat dan lebih berwibawa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Septiola. Dan untuk pembahasan terakhir ini akan dijelaskan oleh rekan kita, yakni Rita Yuliana Sinaga. Kepada Rita, dipersilahkan untuk penjelasan materinya. Hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, di mana artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Dan di sini bahasa Indonesia sendiri sudah menjadi keputusan sah yang diambil oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional negara Republik Indonesia, dan di mana artinya bahasa Indonesia telah memiliki kekuatan hukum yang sah. Baiklah teman-teman semuanya, tak terasa kita semua telah mendengarkan dan menyaksikan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh masing-masing anggota kelompok 1. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami, diserap, dan bisa berguna serta bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya, selaku perwakilan dari kelompok 1, memohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kepada Allah, kami memohon ampunan. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.